Halo teman-teman, kali ini kita akan mengetahui tentang operasional perbankan. Dalam video ini kita akan membahas tentang satu operasional perbankan, dua fungsi perbankan secara kelembagaan, tiga jenis-jenis perbankan, empat perbedaan bank umum dan pengkreditan rakyat. Pertama, operasional perbankan. Operasional perbankan disebut juga dengan kegiatan usaha perbankan yang merupakan kegiatan ekonomi khusus bank, sebagaimana telah disebutkan serta dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan, meliputi pemberian jasa keuangan terhadap nasabah dan masyarakat dengan pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Dalam pengawasannya, bank diawasi oleh BI Bank Indonesia sebagai bank sentral serta OJK Otoritas Jasa Keuangan. Dalam operasional perbankan, terdapat manajemen pengelolaannya yang digunakan sebagai tolak ukur prestasi yang telah dicapai oleh lembaga atau perusahaan. Kompensasi merupakan salah satu cara lembaga perbankan dalam mendorong manajemennya. Karena pada sektor perbankan dengan pemberian kompensasi yang tinggi dan kompetitif dapat menciptakan produktivitas, profit, dan bisnis yang terus bertambah melalui reward atau penghargaan dari kinerjanya yang baik. Jadi dalam operasional perbankan, karyawan juga sangat berpengaruh dalam pengoperasiannya. Yang kedua, fungsi perbankan secara kelembagaan diatur pada Undang-Undang Pasal 3 Nomor 10 Tahun 1998 meliputi 1. Penerimaan kredit, 2. Penyaluran kredit, 3. Melakukan pembiayaan, 4. Investasi. Fungsi bank umum dalam melaksanakan kegiatannya: 1. Sebagai penampung dana masyarakat, 2. Sebagai penyedia uang kepada masyarakat, 3. Sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas dan jasa, 4. Penciptaan kredit, 5. Penerimaan titipan, 6. Melakukan pembayaran dan penagihan, 7. Menerima tabungan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis perbankan berdasarkan sistem operasionalnya. Jenis bank dapat dibedakan atas 1. Bank konvensional, 2. Bank syariah. 1. Bank konvensional. Bank konvensional diatur oleh lembaga pemerintah dan beroperasi melalui kerangka hukum dan peraturan. Bank konvensional biasanya memiliki kantor cabang dan kantor fisik, di mana para nasabah dapat melakukan transaksi dan berinteraksi secara langsung dengan petugas bank. Bank konvensional juga memiliki sistem bank online, di mana para nasabah dapat mengakses bank melalui komputer maupun perangkat seluler mereka. Contoh bank konvensional: Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN. Jika menurut jenisnya terdapat bank retail, komersial, investasi, dan bank swasta. Kemudian yang kedua, bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Majelis Ulama Indonesia yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Secara umum, bank syariah memiliki dua jenis bank, antara lain bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Selanjutnya, perbedaan bank umum dengan bank pengkreditan rakyat. 1. Bank umum. A. Proses pendirian bank umum. Bank umum didirikan atas izin Menteri Keuangan setelah dilakukannya pertimbangan oleh Bank Indonesia. B. Tugas dan fungsi bank umum. Yang pertama, menghimpun dana merupakan kegiatan menabung yang dilakukan masyarakat dengan ketentuan bunga yang telah ditentukan. Menyalurkan dana atau kredit, memberikan jasa-jasa lain. Kemudian yang kedua, bank pengkreditan rakyat. A. Proses pendirian bank pengkreditan rakyat. Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada bank pengkreditan rakyat untuk didirikan dan beroperasi setelah mendengarkan keputusan dari Bank Indonesia. B. Tugas dan fungsi bank BPR. Melayani masyarakat yang ingin menyimpan uangnya hanya dalam bentuk tabungan deposito berjangka. Kedua, menempatkan dana di deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia atau tabungan bank lain. 3. Menyediakan dana dengan kredit perdandaan, kredit modal. 4. Memberikan dana pada prinsip syariah yang sesuai dengan syarat Bank Indonesia. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dibahas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 16-20 sebagaimana telah mengatur persyaratan untuk perizinan pendirian bank. Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa setiap pihak yang melakukan aktivitas yang menggabungkan uang yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk terlebih penyimpanan harus mendapat izin bisnis dari Bank Indonesia.